Halo Sobat Hafiz, tanya Rumpi Solusi Spesial TVRI Lampung pastinya kembali hari ini bersama saya Niko Anggayu mengajak Anda untuk mendengarkan banyak informasi dan juga hal-hal bermanfaat dari narasumber yang hadir di studio kita. Nah tentunya pemirsa, kali ini saya sudah bersama salah satu sosok yang memang menurut saya ini beliau sangat luar biasa. Hasil jeripayah kerjanya bahkan bukan dikatakan kerja ya, tapi niat tulusnya sangat diharapkan oleh banyak manusia khususnya yang ada di bumi Lampung. Beliau ini adalah orang yang bisa dikatakan terus mengamalkan kalimat jas merah. Jangan sekali melupakan sejarah. Lahir di Lampung dengan usia yang memang sudah tidak muda lagi, bukan membuat dirinya berhenti untuk mencintai Lampung. Ada Bang Arman Arifin Zainal di sini. Assalamualaikum Tabipun Bang Arman. Waalaikumsalam Tabipun. Sehat kabar ya Bang? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di podcast TVRI Lampung hari ini. Gimana perasaannya datang ke studio ini Bang? Ya senang, terakhir sekitar 2018-2019 saya main kemarin nih. Iya. Itu acara yang berkaitan dengan kebudayaan Lampung ya. Oke. Baru sekarang bisa kesini lagi. Pindah studio, kita Yes. bincang lebih dalam lagi ya. Oke. Oke, mungkin ini untuk Anda yang belum tahu ya, siapa sih beliau ini yang mungkin karya-karyanya pernah Anda baca ataupun mungkin Anda pernah melihat beberapa artikel sosial media tentang sosok beliau. Arman Arifin Zainal, seorang sastrawan dari Provinsi Lampung yang pastinya juga saat ini dikenal lebih khas dengan pemburu naskah kuno untuk Lampung dan tentang Lampung. Nah, kira-kira ini mewakili segenap pertanyaan, Bang. Biasanya memburu itu memburu hewan gitu ya. Memburu, mohon maaf ya, binatang dan juga lainnya. Tapi ini kenapa memburu naskah kuno? Apa makna dari memburu naskah kuno ini, Bang? Ya, pertama saya ingin jelaskan dulu untuk teman-teman yang belum paham tentang naskah kuno ya. Naskah kuno itu sering disebut juga dengan manuskrip. Nah, sebuah dokumen disebut manuskrip atau naskah kuno itu kalau usianya sudah di atas 50 tahun dan dia tulis tangan. Dan dia harus tulis tangan. Harus tulis Jadi tangan. bukan pakai mesin tik Iya. gitu. Nah, itulah identifikasi sederhana tentang manuskrip. Nah, kenapa saya tertarik dengan itu? Karena kita tahu bahwa tidak sedikit daerah-daerah di Indonesia yang memiliki aksara. Oke. Kalau bahasa daerah banyak, Siap. tapi aksara itu sedikit. Nah, di Sumatera itu Batak, Lampung, dan Rejang dan Sumsel ya. Nah, itu kan buat saya itu menarik. Iya. Karena itu salah satu kekayaan budaya dari nenek moyang kita. Lampung punya aksara sendiri. Nah, berangkat dari situlah saya coba menelusuri yang ada di daerah-daerah Lampung. Siapa sih yang masih memiliki naskah-naskah kuno? Dan ternyata itu sangat banyak ya. Oke. Sangat banyak. Saya berhasil menemui para pemilik-pemilik itu dan mereka menyambut dengan welcome lah, dengan senang hati. Oh, ini punya keluarga kami, ini dari keturunan kami gitu. Nah, itu kita bisa lihat banyak itu ada dalam aksara, ada simbol-simbol, ada gambar-gambar, dan itu menarik untuk diteliti sebetulnya. Oke. Iya. Saya yakin dan saya sepakat. Saya yang mohon maaf bukan backgroundnya sastrawan, juga pasti penasaran. Nah, ini hal yang menarik juga dan pasti cukup mahal menurut saya bagi seorang Bang Arman. Tapi sejauh apa yang dilakukan oleh Bang Arman, ini sedikit kilas cerita saja, Bang. Di mana ketemu yang di Lampung, khususnya di Lampung ya, dengan tahun terlama, Bang? Dan tahun berapa itu? Kalau yang di Lampung itu masih sulit diidentifikasi Iya. ya, karena belum ada penelitian mendalam tentang itu Oke. oleh pihak-pihak di Lampung atau di luar Lampung. Tapi sebagai informasi, naskah tertua Lampung itu tersimpan di British Library Inggris. Jadi naskah manuskrip Lampung tertua itu tersimpan di Inggris. Tertua itu ditandai dengan tahun masuknya di perpustakaan itu. Itu Oke. tahun 1630. 1630. Yes. Jadi bisa kita bayangkan naskah itu sampai di Inggris itu disimpan di perpustakaan itu tahun 1630. Artinya ada kemungkinan naskah itu lebih tua kan? Jauh. Jauh sebelum 1630. Iya. Nah, itu naskah tertua Lampung sampai ini yang saya ketahui ada di Inggris. Oke, dan pernah ketemu langsung bentuk naskahnya? Di sana? Melihat langsung belum, tapi Oke. saya sudah dapatkan informasi terus salinannya dari teman kurator di British Library.
Oke, baik. Ini luar biasa. Tapi kalau mungkin penasaran juga ya, dengan saya sebagai orang awam atau mewakili, apa sih sebenarnya isi dari naskah kuno itu? Dan tulisannya dalam bentuk bahasa Lampung atau aksara Lampung? Yes. Khusus yang di Inggris, naskah tertua itu menarik buat saya karena itu merangkum bagaimana beragamnya dan bagaimana keberterimaan masyarakat Lampung terhadap beragam budaya. Jadi naskah itu judulnya Hikayat Nur Muhammad. Hikayat Nur Muhammad itu ditulis medianya di kulit kayu, aksaranya aksara Lampung, bahasanya bahasa Melayu, konten atau isinya tentang religi Islam. Nah itu buat saya menarik ya, karena ternyata masyarakat Lampung pada masa itu terbuka dengan berbagai unsur budaya ya. Jadi kontennya tentang religi, tentang agama Islam, Muhammad. Bahasanya bahasa Melayu, tapi aksaranya tetap aksara Lampung. Nah itu yang menarik buat saya. Oke, ini luar biasa loh ya. Mungkin juga, mohon maaf ya Bang, saya sebagai orang muda, ini saya baru dengar. Dan sosok seperti Abang ini saya nggak tahu apakah banyak di Lampung atau cuman Abang gitu. Karena saya yakin sangat amat diperlukan. Karena tadi ya, jangan pernah kita sekali melupakan sejarah dan harapannya namanya budaya, apalagi kita bicara tentang sejarah, harapannya terus diceritakan, bersifat mengulang, tapi tidak terputus ya Bang. Betul. Dan apa yang dilakukan Abang ini begitu amat mulia ya Bang. Sedikit kita lompat lagi Bang. Apa yang mendasarinya? Rasa cinta, rasa kepo, atau memang diamanatkan oleh orang tua ataupun instansi pendidikan untuk awal mula seperti ini? Awal mula saya menggeluti ini, saya itu hobi membaca pasti ya. Iya. Gitu. Terus saya juga tertarik dengan khasanah budaya Lampung. Saya coba kumpulkan berbagai buku, saya baca buku-buku dari senior-senior kita yang sudah duluan menerbitkan referensi. Saya juga diskusi dengan beberapa tokoh yang berminat dengan kebudayaan Lampung, bahwa naskah-naskah Lampung, dokumen-dokumen Lampung, arsip-arsip Lampung itu tersimpan di luar negeri, terutama di Belanda. Nah itu yang membuat saya penasaran, apa betul manuskrip-manuskrip Lampung itu tersimpan di Belanda. Nah, dengan dibantu teknologi zaman sekarang, internet, saya coba telusuri itu dan alhamdulillah pihak-pihak di luar negeri itu welcome. Jadi mereka menjelaskan datanya ini ya memang masih tersimpan di museum, di perpustakaan, dan saya diberi kesempatan kapan saja untuk mengakses itu, untuk melihat itu. Dan pasti itu tidak sembarang orang Bang untuk yang bisa dapat akses itu. Cukup sulit. Ada yang sulit, ada yang mungkin karena sudah ada komunikasi sebelumnya, jadi kita dipermudah itu untuk melihat. Tapi Bang, yang menjadi pertanyaan, kenapa tulisan orang Lampung, aksaranya aksara Lampung, mungkin bahasanya juga bahasa Lampung dari beberapa penemuan yang Abang lakukan, bisa tersebar di mancanegara gitu Bang? Ya, itu juga yang menarik buat saya ya. Jadi kalau dalam istilah saya itu, bagaimana migrasi benda-benda dari Lampung itu bisa ke banyak negara. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau yang tersimpan di Belanda itu ada yang hasil orang Belanda membeli atau pemberian dari masyarakat Lampung, diserahkan ke orang Belanda, kemudian ketika pemiliknya orang Belanda itu meninggal, dihibahkan atau didonasikan ke museum, ke perpustakaan, dan lembaga-lembaga non pemerintah yang ada di luar negeri. Ada juga yang dari hasil rampasan. Nah ini yang menarik. Rampasan yang seperti apa? Jadi ketika Belanda menjajah Indonesia, termasuk di Lampung, perang, mereka tuh, kita ambil contoh aja dengan Raden Intan ya, tempat perang itu. Nah, mereka mengambil barang-barang itu. Jadi ada barang-barang yang tidak, dalam istilah saya itu, tidak wajar diambilnya. Gitu. Jadi dimiliki dengan tidak wajar. Nah itu ada juga di banyak negara itu. Saya pernah melihat juga di Jerman itu beberapa barang secara rampasan, termasuk ya yang dari Lampung cukup banyak sebetulnya, tapi lebih banyak yang memang dalam kategori wajar ya. Jadi mereka membeli atau mereka dihibahkan dari orang Lampung. Gitu. Baik, artinya secara tidak langsung ada yang memang secara formalnya atau proseduralnya ada yang memang ya hasil tidak prosedural ataupun tadi rampasan gitu. Dan menurut saya itu adalah hal yang cukup mahal loh. Harusnya saya pribadi berharap ke depan ini menjadi salah satu poin yang bisa lebih diperhatikan oleh kita semua masyarakat Lampung, khususnya adalah
pihak ataupun pemerintah terkait ya. Karena bagaimanapun bicara tentang peninggalan sejarah, ini hal yang harus diperhatikan. Sesederhana apapun itu, baik benda, cerita, atau lagi ya bentuk fisiknya ada gitu kan ya Bang. Ya, Oke, Bang, tapi kembali lagi nih, mencalik seorang Bang Arman yang memang banyak sekali mungkin jam terbang ataupun buruannya gitu ya. Membuat Bang Arman diundang oleh termasuk beberapa negara ya Bang, dan sudah 2 kali kemana Bang kalau boleh tahu? 4 kali ke Oh, Belanda, 4 kali ke Belanda, sekali ke Jerman, sekali ke Jerman, sekali ke Singapura. oke, 1 kali ke Singapura, dan itu karena membahas hal ini. Ya, membahas seluruh benda-benda etnografi dari Lampung. Oke, itu hal yang dilakukan dengan dasar pribadi atau utusan dari pemerintah kalau saya boleh tahu? Ke Belanda itu 2 kali disupport, didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, Yang ketiga itu saya lolos seleksi dari Perpustakaan Leiden se-Asia Tenggara, dipilih 3. Ada semacam program fellowship dari Perpustakaan Leiden dan saya lolos di situ. oke. Kemudian terakhir 2024 saya 2 bulan ikut dapat program beasiswa pelaku budaya dari Kemendikbud juga. Baru dong ya? Baru. Bulan apa itu Bang? April sampai Juni kemarin. Oh, baru banget. Baru banget. Oke, sampai saat ini ya Bang? Sampai saat Tidak putus asa juga untuk terus belajar dan mencari tahu? Yes, dan masih banyak benda-benda etnografi Lampung tersebar di berbagai negara. Apa hal-hal ataupun contoh-contoh yang pernah Bang temui? Cukup banyak ya, dari selain manuskrip atau naskah kuno, saya melihat kain-kain kuno dari Lampung. So many di luar negeri. Sangat banyak. Terus ya benda-benda pertanian, benda peralatan rumah tangga itu tersimpan di sana. Oke. Itu yang buat saya kagum sekaligus bertanya-tanya bagaimana benda-benda ini bisa sampai sekian Iya, banyak kan, iya. di sana, kan. Jangankan Abang, mungkin mohon maaf, para pemimpin pun banyak bertanya gitu ya, Bang. Kok Iya, betul, bisa gitu ya, gitu. Ini luar biasa loh dengan background seorang Bang Arman yang mungkin bukan bergerak di bidang pemerintahan atas dasar seorang pelaku seni, apalagi beliau adalah seorang sastrawan. Ini hal yang tidak mudah gitu ya kan. Oke, mungkin ada lagi Bang yang ingin diceritakan tentang perjalanan ataupun hal yang terkenang dari apa yang pernah ditemuin manuskrip ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan juga, saya lupa kenapa saya tertarik dengan seluruh naskah juga benda-benda itu. Karena saya menyadari dan sepengetahuan saya ya, di Lampung itu kita masih kekurangan referensi dan kekurangan literatur. Jadi ada kekosongan literatur dan kekosongan referensi tentang sejarah dan budaya Lampung. Nah itu yang seringkali sadar atau tidak sadar jadi terjadi perdebatan tentang sejarah dan budaya Lampung itu. Nah diskursus itu menarik buat saya. Nah salah satu untuk mendetek atau mencari mana yang lebih tepat itu berdasarkan dokumen kan. Dan sayangnya dokumen-dokumen itu tidak ditemukan lagi di Lampung. Nah, adanya di luar negeri. Itu tulisan-tulisan dari masyarakat Lampung sendiri. Jadi bukan hanya tulisan orang-orang luar negeri ya. Jadi itu murni tulisan karya dari masyarakat Lampung. Nah, itu yang saya buru ya. Jadi dasarnya ada kekosongan referensi tentang sejarah Lampung. Baik. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Abang seperti berkomunikasi dengan beberapa pihak yang terkait di luar negeri, mungkin bisa nggak sih kalau secara personality yang sudah dapat akses seperti Abang, minta hak lagi gitu untuk bawa naskah itu ke Lampung? Atau mungkin butuh secara prosedural dari pemerintah? Nah ini menarik. Negosiasi yang lain? Yes, pertanyaan menarik ini. Saya pernah bertanya langsung dengan kurator museum di Belanda dan di Jerman. Saya tanyakan tentang kemungkinan istilahnya repatriasi itu. Jadi pengembalian benda-benda yang didapatkan dengan cara tidak wajar. Saya tanyakan kemungkinan itu, dan pihak museum di Belanda dan satu museum di Stuttgart, Jerman, mereka memberi akses untuk program repatriasi itu. Jadi bisa dikembalikan, tapi tidak bisa atas nama pribadi. Dengan catatan? Jadi harus disetujui pemerintah dengan pemerintah. Nah, saya tanyakan juga, saya ini dari provinsi. Apakah dari pemerintah provinsi saya bisa mengajukan program repatriasi itu? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi
ada kemungkinan kita mengembalikan barang-barang Lampung yang diambil atau dimiliki di museum itu dengan cara tidak wajar. Pernah komunikasi langsung sama pemerintah provinsi? Belum. Belum pernah. Belum. Apalagi itu adalah hal yang mungkin baru juga dilakukan oleh Abang. Harapannya ingin sekali, Bang. Ya, harapannya mudah-mudahan barang-barang itu bisa kembali ke rumahnya. Amin. Amin. Dan itu saya berharap juga Bang Arman adalah menjadi salah satu catatan sejarah kembali untuk diceritakan oleh Insya kita Allah. dan penerus selanjutnya. Ini hal yang tidak mudah. Oke, Bang Arman, bicara kembali tentang naskah yang ada di Lampung. Selain yang ditemukan oleh Bang Arman di Belanda ataupun didengar oleh Bang Arman tentang isi yang ada di Lampung, ada hal yang menarik nggak, Bang? Bukan hanya tentang tertuanya, tapi juga mungkin menceritakan tentang adat istiadat atau menceritakan tentang zaman kehidupan pada saat itu, atau seperti apa, Bang? Ya, Hal yang masih teringat. ya, naskah-naskah kuno itu berisi ada mungkin masyarakat Lampung sudah familiar dengan istilah kitab hukum adat Kuntara Rajaniti. Nah, saya ketemu beberapa versinya itu tersimpan di perpustakaan Leiden. Jadi mungkin peminat-peminat budaya dan sejarah di Lampung sampai saat ini masih kebingungan yang mana Kuntara Rajaniti, apakah isinya tunggal? Ternyata tidak. Sebenarnya ada beberapa versi dan berdasarkan setiap daerah itu beda-beda ya. Selain itu, isi-isi dari naskah kuno itu juga menceritakan misalnya tentang pengobatan. Jadi ada semacam rajah atau memang kalau dalam bahasa Lampung. Jadi rajah berupa gambar-gambar pengobatan. Terus juga ada kalau orang ingin menanam itu kan melihat musim tuh. Berdasarkan bergantung dari cuaca dan musim. Nah, di naskah-naskah kuno itu juga ada berupa gambar-gambar terus semacam kompas gitu ya. Itu menarik. Jadi itu kan kekayaan budaya Lampung. Sangat amat mahal sekali. Yang apabila tadi bisa, mohon maaf, diambil kembali oleh kita, hak kita, itu bisa dievaluasi dan jadi bahan pembelajaran. Bisa jadi bahan pembelajaran. Untuk SDM dan juga bisa dikatakan ini menjadi hal yang wajib untuk muatan lokal di sekolah-sekolah. Jadi itu sebetulnya kekayaan budaya kita sebetulnya yang mungkin bisa diteliti atau disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, misalnya tentang program pertanian atau pengobatan itu kan kaitannya dengan ekologis, betul. Dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan kan. Itu kan menarik kalau bisa didaur ulang lah ya. Tapi kalau saya tanya simpel, Bang, di balik apa yang dilakukan oleh seorang Bang Arman, banyak mengorbankan waktu, mungkin saya yakin juga banyak dana pribadi juga yang keluar gitu untuk hal ini. Apa harapannya, Bang? Ya, sebenarnya harapan saya simpel ya. Yang pertama itu benda-benda itu bisa kembali ke Lampung. Karena bagaimanapun itu adalah karya dari leluhur-leluhur kita masyarakat Lampung. Yang kedua, isi dari benda-benda itu bisa diteliti dan dikembangkan lagi dengan menyesuaikan konteks kekinian. Karena saya yakin masih banyak isi-isinya yang bisa berguna, bermanfaat. Dan itu sayangnya selama ini terlupakan. Wah, ini luar biasa sekali. Yang sayangnya saat ini mungkin kita mulai terlupakan. Apalagi kita melihat, waduh, sekarang peran dan juga arus dari globalisasi ini sangat kencang sekali ya. Nggak jarang pengaruh dari sosial media, bahkan orang luar, itu membuat kita, bahkan penerus bangsa ini cukup menganggap remeh yang namanya sejarah ataupun budaya. Tapi Bang, sedikit saya bertanya nih ya, saya pribadi nih ya, kalau bicara tentang naskah kuno itu bisa, yang pertama, dikatakan kuno itu sudah berapa tahun? Seperti saya sampaikan tadi, dia minimal 50 tahun. Jadi dia Berapa? 50 tahun. 50 tahun. Nah, terus Bang, kalau saya kembali bertanya nih, sebagai seorang sastrawan, sedikit di luar konteks dari penemuan naskah kuno. Bicara tentang salah satu sejarah Lampung yang saat ini mungkin masih jadi perdebatan tentang Rumah Daswati. Ya, mungkin ini menjadi hal yang cukup ramai sekali dan saya pun cukup beberapa kali mencari tahu tentang hal ini. Apakah pernah Abang jumpai di beberapa naskah kuno yang ditemukan? Atau masih belum terbilang kuno hal tersebut? Itu sudah, menurut saya sudah terbilang kuno ya, karena lebih dari 50 tahun. Karena itu dia. Rumah Daswati itu terbentuknya Provinsi Lampung itu kan tahun 1964. Artinya sudah lebih dari 50 tahun. Provinsi Lampung saya sudah saya lupa persisnya. Nah, itu menarik, dokumen-dokumen itu belum bisa dikatakan sebagai manuskrip. Tapi dia hanya dokumen. Karena dia, yang saya temukan itu berupa mesin tulisan dipakai mesin tik, terus kronologis
kronologis terbentuknya Provinsi Lampung, itu juga ditulis menggunakan mesin tik. Di mana tuh zaman itu? Di mana menemukannya? Saya menemukan di keluarga keturunan dari Bapak Ahmad Ibrahim, itu di Jakarta. Saya ketemu langsung dengan Beliau. mereka, dengan keluarga anak-anaknya. Saya diperlihatkan dokumen-dokumen itu. Gitu. Jadi ada foto, ada kronologis dalam mesin tik, segala macam. Terus susunan panitia, pembentukan Provinsi Lampung, itu saya lihat dan saya miliki. Wow, ini menarik ya. Mungkin ketika harapannya Bang Arman juga bisa membantu menyuarakan, dan juga harapannya sebagai seorang sastrawan yang terus membawa nama Lampung, kita orang-orang muda itu saya mewakili, mungkin kita bukan tidak ingin tahu tentang sejarah, tapi tidak ada yang merangkul ataupun tidak banyak gitu. Mungkin kalau sosok Bang Arman ini tersebar di masing-masing kelurahan yang ada di Lampung, saya yakin budaya tetap bertahan. Tapi kalau sendirian, saya yakin itu cukup sulit, Bang. Cukup sulit. Dan mungkin itu yang dirasakan oleh seorang Bang Arman. Cukup sulit itu. Oke. Jadi banyak hasil-hasil yang saya dapatkan dari Belanda itu saya sendiri masih kebingungan. Ini mau saya kemanakan? Oke. Akan saya gunakan untuk apa? Oke. Selama ini kan yang terjadi secara alamiah saja ketika ada anak-anak mahasiswa yang perlu Penelitian bahan untuk skripsi atau tesis atau disertasi, mereka baru komunikasi dengan saya. Gitu. Oke, berarti ada beberapa arsip yang dipegang pribadi juga ya, Bang ya? Yes. Penyimpanannya bagaimana, Bang? Di lemari atau ada dokumen tersendiri? Ya, Sakral? saya simpan di lemari, itu biasa saja, itu tidak terlalu dimistiskan. Siapapun boleh pegang? Boleh Dengan pegang, artinya boleh pantauan Bang Arman ya? Yes. Oke. Terus yang saya miliki itu mayoritas naskah-naskah Lampung yang tersimpan di Belanda. Wow. Jadi semua sudah saya collecting, tapi itu bukan aslinya ya. Jadi saya diizinkan untuk merepro. Merepro itu istilahnya di-scan lah kalau sekarang. Jadi itu sudah saya miliki semua. Dan saya masih proses itu membuat katalog manuskrip Lampung di Perpustakaan Leiden. Jadi itu cukup banyak halamannya ya. Wow. Tapi ini mungkin cukup menarik ya, kalau misalkan ada ke depan pemerintah ataupun beberapa event terkait yang ada di Provinsi Lampung, saya yakin Lampung tidak kekurangan orang cerdas, orang pinter, semangat anak mudanya tinggi, saya yakin itu. Tapi mungkin tadi, peluang ataupun kesempatan, mungkin diadakan ya seperti tadi ya kan, pembaruan ataupun resume naskah kuno. Ini adalah perlombaan-perlombaan ataupun acara-acara yang mungkin upgrading regenerasi, ya nggak sih, Bang? Yes, betul. Coba kita berdoa itu. Saya mencermati juga itu dengan di generasi muda Lampung sekarang. Ada yang berusaha itu komunitas-komunitas. Nah, ini yang menarik ya, komunitas-komunitas anak muda yang mencoba mengembangkan lagi aksara-aksara Lampung dengan berbagai cara. Saya pernah temukan itu di medsos, ada pembelajaran aksara. Oke. Terus ada juga yang anak-anak muda membuat kaos dengan aksara Lampung. Itu kan salah satu bentuk apa ya, reaktualisasi terhadap aksara-aksara Lampung. Iya. Nah, itu menarik buat saya. Oke. Sesederhana itu tapi maknanya sangat mendalam. Bahwasanya turut peran dari era globalisasi ini tetap ada gitu ya kan. Betul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk Anda semua. Siap nggak Anda? Anda menjadi penerusnya. Itu dia kan. Bang, tapi sedikit saya bertanya, kalau Abang sendiri di Lampung, adakah beberapa rekan yang tergabung dalam komunitas atau apa megang anak-anak muda dalam komunitas tertentu, Bang? Saya sering bertemu dengan teman-teman komunitas sejarah ya, kami sering ngobrol, diskusi itu, atau kadang-kadang jalan bareng gitu ke satu daerah tertentu untuk melacak tinggalan-tinggalan sejarah itu. Itu cukup menarik ya, komunitas-komunitas. Misalnya di Metro atau di Lampung Timur itu kami pernah hunting history lah judulnya. Jadi kami jalan di situ. Nah itu swadaya saja kami. Jadi swadaya saja, oke kita jalan kemana? Kami ke Pulau Pisang, kami pesisir barat gitu, atau ke Lampung Barat gitu. Itu menarik. Saya bisa ada di mana-mana di komunitas-komunitas itu. Baik, tapi kalau secara bisa dikatakan lembagaan gitu, organisasi yang dipegang oleh Bang Arman sudah ada belum? Mungkin anak muda di luar sana ingin bergabung sama Bang Arman. Enggak, saya lebih ke independen saja. Independen. Tapi kalau ingin belajar sama Abang, silakan. Datang saja. Cukup banyak itu yang memang mencari informasi data ke saya. Oke, ingin bertemu dengan Bang Arman atau ada tempat-tempat tertentu untuk Bang Arman menetap selain di rumah?
Ya, saya bisa dihubungi di mana saja. Oke. Atau ya kontak mau janjian kemana saya selalu welcome. Termasuk langsung hubungi TVRI Lampung saja Yes, bisa ya. untuk Nanti TVRI TVRI Lampung yang akan bantu komunikasikan Yes. itu. Oke, Bang Arman ini luar biasa. Izinkan saya untuk applause untuk Bang Arman. Thank Kita you, butuh Nico. sosok seperti Bang Arman. Semoga Bang Arman sehat selalu, terus bisa mencari banyak hal dan untuk memberikan wasilah pembelajaran menjadi pahlawan juga untuk Lampung pastinya. Amin. Oke. Pesan untuk anak muda, Bang Arman, untuk Ya. Lampung khususnya. Untuk generasi muda Lampung, saya berharap marilah kita sama-sama melestarikan dan mengembangkan, juga menggali kembali hasanah-hasanah budaya yang sudah ditinggalkan atau dititipkan dari para leluhur-leluhur dan nenek moyang kita. Karena seperti yang disampaikan oleh Bung Niko tadi, jangan sekali-sekali pun melupakan sejarah jas merah. Demikian. Oke, baik. Luar biasa Bang Arman Arifin Zainal. Terima kasih. Saya menunggu hasil buruan-buruan terbarunya juga. Saya menunggu cerita-cerita upgrading dari seorang Bang Arman. Dan pastinya juga saya berharap Bang Arman menunggu saya juga untuk main ke tempatnya. Yap, oke, welcome. Dan juga saya nggak sendiri. Kalau misalkan pemirsa ataupun sobat Apis yang ada di rumah ingin ikut saya, langsung saja hubungi TVRI Lampung. Nanti kita akan main bareng-bareng Sip. dengan Bang Arman. Terima kasih Bang Arman sudah mampir ke Tanya Rumpi Solusi TVRI Lampung. Sobat Apis dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus saksikan Tanya Rumpi Solusi karena banyak hal baru yang akan Anda saksikan. Sampai jumpa.